Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Pak Haryanto. Oke, iya. Ada apa ya kiranya? Mohon maaf, Pak. Saya mengganggu waktunya Pak Buhori. Nggak masalah, Pak. Santai aja. Begini, Pak. Saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah kiranya Pak Buhori bisa membantu saya? Oh, pastinya, Pak. Dengan senang hati, apa yang bisa saya lakukan akan saya lakukan, Pak, untuk sampean. Kiranya Terima apa yang bisa saya bantu ini? Terima kasih Pak Buhori. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Oh, oh begitu, ta. Kira-kira setelah diskusi ini, apa yang Bapak harapkan? Yang saya harapkan itu bisa meningkatkan semangat belajar siswa dalam mengerjakan tugas, Pak. Oh, gitu. Oke. Kira-kira masalahnya apa, Pak ya? Coba mungkin Pak Hari bisa cerita apa yang Bapak alami, apa yang Bapak rasakan berkaitan dengan masalah tersebut. Mungkin saya bisa membantu, Pak. Ya, terima kasih Pak Buhori. Akhir-akhir ini yang saya rasakan, yang saya lihat, ada beberapa siswa yang malas dalam mengerjakan tugas, Pak. Dari 30 siswa, 10 sampai 15 siswa selalu terlambat dalam mengumpulkan tugas, Pak. Oh, begitu. Apakah keterlambatan mengumpulkan tugas ini terjadi pada seluruh pembelajaran, Pak? Tidak, Pak. Anak-anak terlambat mengerjakan tugas pada mata pelajaran tertentu, Pak. Hmm. Pelajaran apa, Pak? Yaitu pembelajaran komputer grafis, Pak. Kenapa ya, Pak? Kira-kira kok bisa begitu ya, anak-anak? Ketika pelajaran komputer grafis di kelas, anak-anak itu kurang antusias, Pak. Banyak anak-anak yang masih pasif jika dalam menerima pembelajaran desain komputer grafis ini, Pak. Oh gitu. Terus bagaimana Pak hari ini mengajar mata pelajaran komputer grafis pada waktu itu? Anak-anak biasanya saya suruh membuka buku pelajaran, kemudian saya menerangkan di depan kelas, Pak. Sambil saya ajak anak-anak itu untuk bertanya, tanya jawablah seperti itu. Terus bagaimana respon anak-anak ketika diajar dengan langkah atau metode seperti itu? Respon anak-anak itu ada sih satu dua anak saja yang merespon ketika saya ajak untuk tanya jawab, Pak. Oh gitu. Jadi seperti itu ya permasalahannya yang dihadapi Pak Hari. Anak-anak tidak aktif saat pembelajaran komputer grafis sehingga banyak yang terlambat mengumpulkan tugas. Gitu ya Pak ya? Betul sekali, Pak. Mungkin kira-kira gimana ya, Pak, solusinya menurut Bapak Buhori? Nah sekarang begini, sekarang ini kan Pak Hari kan sudah tahu nih permasalahannya ya. Kira-kira apa yang bisa Pak Hari lakukan nih untuk mengatasi permasalahan ini? Ya, kalau upaya yang sudah saya lakukan yaitu sering mengingatkan, Pak, lewat WA, lewat
grup supaya anak-anak tetap mengerjakan tugas, khususnya tugas mapel komputer grafis ini, Pak. Oh, sudah terbentuk WA grup ya? Sudah, Pak, sudah. Itu sebelum atau di awal mulai pembelajaran tuh, Pak, di semester-semester awal itu. Oh gitu. Jadi, tapi ya hasilnya ya masih tetap ya Pak ya. Meskipun sudah diingatkan, tadi Pak Hari juga bercerita pada saat pembelajaran Pak Hari menggunakan metode bercerita dan tanya jawab. Tetapi hanya beberapa siswa saja yang aktif merespon ya Pak ya. Ya, Apakah Pak Hari sudah merefleksi pembelajaran komputer grafis di kelasnya selama ini? Mungkin Pak Hari melakukan sesuatu agar anak-anak itu bisa termotivasi, Pak. oh iya ya, Pak. Kenapa saya tidak mencoba menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik lagi, supaya siswa mungkin lebih aktif saat pembelajaran, khususnya di mapel komputer grafis yang saya ajarkan. Sehingga mungkin ini anak-anak bisa bersemangat dalam mengerjakan tugas rumah atau tugas eh, waktu pembelajaran seperti itu, Pak. Ya, ya. Nah itu Pak. Nah itu adalah upaya yang saya kira cukup bagus Pak. Langkah yang bagus. Mungkin selama ini hanya dengan cerita dan tanya jawab saja itu dianggap kurang kurang menarik Pak bagi mereka. Iya, Pak. Mungkin faktor selama ini, mungkin metode mengajar saya yang belum mampu mengaktifkan siswa dan belum berpikir pada murid atau belum berpihaklah pada murid. Sehingga ini bisa berpengaruh juga terhadap ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas seperti itu ya, Pak. Ya bisa jadi begitu Pak. Nah terus jadi apa nih yang akan Pak Hari lakukan ke depannya? Kedepannya saya akan merefleksi pembelajaran khususnya mapel komputer grafis yang selama ini saya lakukan, Pak. Dan juga di semua mapel yang saya ampu untuk semua siswa lah. Saya akan menggunakan alternatif metode yang menarik dan juga melakukan diferensiasi konten agar siswa aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran khususnya komputer grafis ini, Pak. Wah itu langkah yang bagus tuh Pak. Bagus sekali tuh Pak Hari. Langkah yang Pak Hari ambil itu sudah tepat menurut saya. Hmm. Dan saya setuju dengan ide Pak Hari itu. Nah, syukurlah Pak, sekarang saya merasa lega, ternyata saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi ini, Pak. Nah, iya Pak, iya iya. Nah, setelah diskusi ini komitmen apakah yang Pak Hari akan lakukan ke depannya agar permasalahan ini bisa teratasi, Pak? Ini komitmen saya akan melakukan ke depannya, yaitu diantaranya saya akan berusaha melakukan pembelajaran yang menarik, Pak. Hmm. Ya, saya akan menyiapkan berbagai macam media pembelajaran untuk melakukan diferensiasi seperti konten. Saya juga akan menggunakan metode yang bervariasi yang dapat meningkatkan salah satunya antusias siswa sehingga nanti anak-anak paham dan pada akhirnya tugas juga dapat diselesaikan tepat waktu seperti itu, Pak. Wih, keren tuh Pak tuh. Oke, tapi begini Pak ya, apa namanya? Berkaitan dengan konten tadi Pak Hari mengatakan diferensiasi konten. Nah, kira-kira diferensiasi kontennya itu seperti apa Pak? Diferensiasi konten nanti saya akan salah satunya yang menarik, saya akan menambahkan media kalau pembelajaran di kelas itu, Pak. Misalkan nanti saya pakai alat proyektor, saya akan menampilkan berbagai macam
konten lah seperti itu Pak, dan juga membawa alat-alat peraga lainnya, karena pembelajaran di saya itu tidak selalu di kelas Pak. Ini yang menjadi masalah itu kalau di kelas itu kan SMK lebih banyak praktek itu sebenarnya Pak. Kadang juga media atau alat praktek itu menjadi kendala juga buat saya Pak, karena harus berbagi dengan guru-guru yang lain sesuai dengan jadwal itu Pak. Oh gitu. Nah ini untuk membantu komitmen ya, untuk membantu komitmen Pak Hari, kira-kira adakah orang lain yang bisa membantu Pak? Orang lain yang bisa membantu juga ada, nanti dibantu oleh guru atau bukan guru sih sebenarnya Pak, lebih tepatnya itu adalah nanti siapa ya, lupa saya. Atau rekan sejawat atau siapa gitu? Bisa rekan sejawat nanti Pak. Atau ini kita kemarin sudah mengajukan untuk minta asisten jurusan Pak. Ini nanti yang akan siap membantu di bagian khususnya waktu praktek itu Pak. Karena kan siswa media ini juga harus berkaitan Pak. Harus terpenuhi lah untuk bisa mendapatkan pembelajaran yang menarik dan juga berpihak pada siswa lah, seperti itu. Wah keren tuh Pak. Saya berharap apapun yang dilakukan oleh Pak Hari melalui tadi rencana dan juga komitmennya itu bisa Pak Hari lakukan dengan baik dan lancar gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Buhori karena sudah meluangkan waktu untuk bisa berbagi dan mencari solusi lah apa yang saya hadapi berkaitan dengan siswa yang kurang minat atau kurang antusias dalam mengerjakan tugas-tugas saya itu, lebih khususnya Pak di mapel komputer grafis itu. Oke, iya Pak, siap Pak, siap. Ya, semoga sukses ya Pak ya. Siap-siap, terima kasih Pak Bori. Ya, sama-sama Pak. Ini gimana masih masih pusing ya? Sudah enggak kan ya? Sudah senang enggak ya? sekarang Pak. Alhamdulillah sudah ada solusi untuk berbagi dan bisa memecahkan masalah dengan cara kolaborasi antar rekan sejawat ini Pak. Oke. Sip. Ya, sukses Pak. Siap, terima kasih banyak. Oke. Sama-sama Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Buhori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Buhori. Selamat sore. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Pak. Alhamdulillah kabarnya baik dan sehat. Bagaimana yang Bapak Hari lihat? Bapak sendiri bagaimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat dan baik juga kabarnya Pak Buhori. Gimana anak kelas 12 IPS 1 bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak, secara umum baik. Nah tapi itu Pak, ada berapa ya, ada 3 anak kelas saya ini yang bermasalah dan sering terlambat. Kok bisa ya Pak? Padahal saya lihat anak kelasnya Pak Buhori itu rajin-rajin. Kayaknya soleh dan soleha semua gitu Pak. Amin Pak.
Iya Pak, memang begitu, tapi ya gimana lagi ya Pak ya. Sebenarnya ini yang menjadi beban Hmm. pikiran saya pada minggu-minggu ini. Eh, saya minta tolong Pak, saya boleh minta waktunya ya Pak untuk di coaching Pak. Saya perlu coaching dari Pak Hari ini berkaitan dengan permasalahan 3 anak ini di kelas saya Pak. Oh, siap, siap, siap. Apa tujuan Pak Buhori kira-kira pada coaching ini, Pak? Eh ya saya menginginkan untuk mencari atau mendapatkan solusi Pak dari permasalahan 3 Hmm. anak kelas saya ini. Eh apa namanya? eh Kalau boleh saya mau mau cerita Pak ini. Wah, boleh sekali Pak Buhori. Apa kira-kira yang mau Bapak ceritakan ini, Pak? Eh Begini ya Pak ya. Eh ada 3 anak kelas saya ini yang datanya itu sering terlambat Pak. Dan bahkan dalam minggu ini sudah 2 kali Pak, dua kali Hmm. terlambat. Karena harusnya di sekolah itu datangnya jam 6.45 Pak sudah di Oh. kelas. Nah, anak ini datangnya ya di jam 7, kadang lebih dari itu. Hmm. Nah, nanti Pak kalau sampai ke 3 kalinya anak ini akan ada panggilan orang tua Pak. Oh gitu ya Pak Buhori. Kira-kira setelah diskusi ini apa sih yang diharapkan dari Bapak Buhori? Saya berharap 3 anak kelas saya, khususnya ya Pak ya, Hmm. ini bisa datang ke sekolah itu dengan tepat waktu Pak. Yang bisa istiqomah dan yang lain juga begitu. Bisa tambah istiqomah, yang baik tambah baik seperti itu, yang kurang baik tambah Oh, tambah menjadi baik seperti itu. baik. Oh, oke, oke. Masalahnya apa ya Pak Buhori? Coba Pak Buhori ceritakan yang lengkap lah. Eh Ya Pak, oke terima kasih ya Pak ya. Hmm. Begini Pak Hari, saya kan selain mengajar di kelas 12 IPS 1 itu, oleh sekolah saya diberikan amanah Pak, yaitu sebagai wali kelasnya. Ini pengalaman saya, wali kelas ini baru sekarang ini saya diberi amanah wali kelas oleh kepala Hmm. sekolah. Dan hebatnya lagi ya, saya dikasih kelas yang kelas 12. Hmm. Dan saya sebelumnya belum belum mengajar di kelas tersebut, sehingga saya itu kurang kurang begitu mengerti bagaimana kondisinya. Uh, Kemudian saya barusan ini dapat WA oleh guru tatip, ya tim tatip, khususnya Nah, guru BK. guru BK yang yang ngajar di kelas saya, guru BK kelas saya, bahwa ada 3 anak kelas saya itu yang bermasalah. Ini diantaranya ada Zainal, Ais, dan Yani yang sudah 2 kali berturut-turut dalam minggu ini eh, terlambat datang ke sekolah, Pak. Kalau begitu, kira-kira hambatan apa ya Pak yang menyebabkan mereka datang terlambat ke sekolah? Kira-kira apa ya Pak hambatannya mereka itu? Pada pertemuan pertama ketika saya masuk sebagai wali kelas, ya, ini saya dapat bocoran informasi dari wali kelas sebelumnya bahwa anak ini sudah biasa Pak kayak gitu itu katanya. Hmm. Sudah terbiasa datang telat ke sekolah, bahkan kadang 3 anak ini juga kadangnya bolos bareng seperti itu. Tapi mereka kan sebenarnya kalau dari sektor ekonomi ya berasal dari keluarga yang Oh. cukup mampu Pak. Hanya saja mereka ini kurang kontrol dari keluarganya. Nah, cuman ya ini kalau sholat alhamdulillah, cuman ketika sudah selesai sholat subuh ini ya, ini mereka itu
tidur lagi seperti itu. Oh, Tidur lagi. Dan bahkan Ais ini Pak, yang Ais ini kan telat ya. Ini dia itu kadang telat itu gara-gara membangunkan temannya Yani itu. hmm. Jadi malah orang luar yang membangunkan apa namanya, membangunkan temannya si Yani itu. Mungkin karena kesibukan keluarga sehingga kontrol itu kurang. Seperti itu, Pak. Oh, begitu ya, Pak. Iya, Pak. Terus dengan kondisi seperti itu, gimana ya, Pak ya solusinya ya? Saya ini jadi bingung ini, Pak. Saya harus mulai dari mana Hmm. begitu. Iya, Pak. Sekarang Pak Buhori sudah kayaknya sudah tahu permasalahannya. Lalu upaya apa yang sudah Pak Buhori lakukan terhadap ketiga anak tersebut, Pak? Eh ya sebenarnya saya sudah memanggil mereka dan apa ya, memberikan pembinaan serta meminta untuk eh, apa ya, kayak kesepakatan begitu, Pak, terhadap Hmm. mereka. Ya saya buat apa namanya, untuk apa ya, membuat alarm gitu lah. Alarm waktunya tidur begitu, waktunya bangun, waktunya berangkat ke sekolah. Jadi saya suruh mereka untuk membuat alarm di waktu-waktu yang kritis, terutama ya waktu akan tidur, karena Hmm. eh, mereka itu memang saya sudah komunikasi dengan orang tuanya. Sebenarnya tidak keluar dari rumah, Pak, tidak keluar dari rumah. Cuman sepertinya ya ini mereka itu terlalu sibuk dengan game. Oh, Ya iya. kadang waktu tidurnya itu sampai larut malam begitu. Makanya saya suruh setting ke mereka di HP-nya untuk membuat alarm waktu tidur. Hmm. Ketika alarm sudah berbunyi ya ya sudah tidur begitu. Kemudian alarm bunyi lagi untuk pagi harinya ya bangun dari satu sholat subuh, mandi dan persiapan berangkat ke sekolah. Jadi itu, Pak. Iya, iya benar, Pak. Menurut Pak Buhori ini keberhasilan rencana Pak Buhori terhadap ketiga anak tersebut gimana, Pak? Nah, ukuran keberhasilan bagi saya khususnya untuk 3 anak ini ya, ya mereka tidak telat lagi, Pak, begitu. Tidak telat Hmm. lagi nantinya ke depannya. Jika masih belum bisa datang tepat waktu atau telat lagi itu, kira-kira solusi apa yang akan Pak Buhori lakukan? Apa ya, Pak ya? Ya, jika nanti dari hasil pembinaan ini dirasa kurang maksimal dan mereka masih belum bisa datang tepat waktu ke sekolah, ya maka sepertinya saya harus home visit ini, Pak. Saya akan bersilaturahmi, berkunjung ke rumah-rumah mereka. Ya mungkin eh, kalau pembicaraan via telepon itu kurang kurang menarik mungkin ya, atau Hmm. kurang direspon, ya mungkin kalau saya datang langsung ke rumahnya ini akan membentuk sebuah kolaborasi, Pak, atau perhatian lebih lah kepada mereka itu. Ya siapa tahu dengan begitu ya, dengan saya itu datang ke rumah mereka itu ya ada perhatian khusus dari keluarga dan terutama dari anaknya, dan mereka bisa datang ke sekolah. Ya betul itu Pak Buhori. Iya, iya. Nah, selain kolaborasi dengan pihak sekolah ini juga harus kolaborasi dengan orang tuanya. Iya, Pak, begitu. Ini nih. Apa sih komitmen Pak Buhori untuk terhadap rencana ini, Pak? eh Oke. Komitmen saya ya, Pak ya, untuk rencana ini saya akan memantau, Pak. Saya akan terjun Hmm. langsung memantau kehadiran mereka di sekolah, mengecek apakah mereka masih datang terlambat atau tidak seperti itu. Hmm.
Ini Pak Buhori, kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Buhori dalam menjaga komitmennya itu, Pak? Saya minta bantuan tim tatip, Pak, yang selalu ada di depan ya, supaya bisa Hmm. memantau kehadiran murid saya ini, khususnya ke guru BK kelas saya, yaitu Ibu Ida. Ya. Bagus sekali ini komitmennya sampean, Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan komitmen itu juga berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Buhori. Ini kan juga harus kolaborasi dengan pihak sekolah juga ya Pak. Selain Iya, pihak sekolah juga kolaborasi dengan orang tua supaya nyambung lah. Kadang mereka hanya dapat pendidikan di sekolah, namun di rumah mereka anggaplah lepas dari pandangan orang tua. Itu ya Pak. iya, iya, betul Pak, betul itu. Jadi memang eh, ya saya tidak bisa memaksa anak untuk berubah jika memang dukungan Hmm, dari keluarga itu tidak maksimal, Pak. iya iya. Bahkan ya ada tipe-tipe orang tua itu yang apa namanya, ya hanya memenuhi kebutuhan lahir saja. Kebutuhan lahir. Sementara kebutuhan kayak kasih sayang seperti itu tuh, perhatian itu tidak mereka dapatkan. Hmm. Seperti itu. Oh iya iya. Terima kasih Pak Bori. Ini semoga lancar juga Iya, komitmen dan juga keinginannya sehingga eh, adalah perubahan dari para siswa itu dan juga Pak Bori di sini punya tanggung jawab di sini. Paling tidak bisa merubahlah pola pikir mereka dan juga keinginannya supaya mereka tidak telat dan tidak datang terlambat seperti itu. iya, iya. Seharusnya saya yang berterima kasih nih Pak, karena saya sudah dibantu oleh Pak Hari, saya sudah di coaching ya, mudah-mudahan eh, apa yang Pak Hari lakukan yang coaching ini bisa bermanfaat bagi saya dan akan saya lakukan secara maksimal Pak. Hmm, Dan siap mudah-mudahan siap. kita ini Pak ya, kita ini sebagai Siap. guru menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak kita di sekolah Pak. Amin amin. Tetap semangat Pak. Kehadiran Sama-sama semangat. kehadiran kita ini selalu dirindukan, Ah, selalu iya. dikangenin oleh mereka Pak. Amin amin gitu. Makasih Pak ya. Ah, Terima kasih sama-sama waktu atas Pak waktunya Bori. dan diskusinya. Terima kasih Assalamualaikum Pak sama-sama. Hari. Waalaikumsalam Pak Bori.